Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal terkait praktek puasa ya untuk jiwa atau nafs kita. Nah, mungkin ada yang belum sadar bahwa puasa itu merupakan suatu praktek yang sangat sering, bahkan bisa dikatakan selalu ya, sejak zaman dahulu digunakan untuk mengembangkan potensi ruhani manusia. Setiap orang yang ingin potensi-potensi ruhaninya meningkat, ia pasti akan menjalani puasa dengan berbagai jenis dan caranya ya, baik di berbagai agama maupun tradisi-tradisi spiritual apapun. Hampir semua insya Allah pasti ada praktek puasa ini. Nah, mengapa puasa begitu istimewa bagi manusia? Nah, mari kita membahasnya. Allah pun berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, karena begitu pentingnya ya, sehingga ditekankan sebagai kewajiban oleh Tuhan. Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu. Nah, sehingga memang sejak dahulu juga demikian. Agar kamu bertakwa. Nah, ada fungsi transformatif pada jiwa atau nafs di sini. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Mengapa bisa demikian? Jiwa atau nafs manusia memiliki 7 tingkat perkembangan. Dari yang paling bawah yaitu nafs amr ya, jiwa yang memerintah, yang bisa mendominasi kehidupan kita, yang bisa membuat kita mengabdi kepada kesenangannya. Kemudian ada nafs lawamah, jiwa yang penuh penyesalan. Lantas nafs mulhammah, jiwa yang terilhami. Kemudian nafs mutmainnah, jiwa yang tenang. Selanjutnya nafs radiyah, mardiyah, dan kamilah. Nah, dalam psikologi sufi Profesor Sheikh Fraser, jiwa atau nafs manusia memiliki 2 sifat dasar, yaitu sifat kebinatangan dan sifat kemalaikatan. Sehingga sifat manusia itu, ya di antara 2 sifat itu, antara binatang dan malaikat. Nah, dari sinilah kemudian dibuatkan diagram cara kerja dari ke-7 jiwa atau nafs tadi, di mana dalam diagram tersebut, alam tak sadar bawah yang berasal dari tubuh biologis kita ini mewakili sifat kebinatangan kita. Sedangkan alam tak sadar atas yang berasal dari hati ruhani atau hati spiritual kita mewakili sifat kemalaikatan di dalam diri kita. Sifat kebinatangan itu banyak ya. Garis besarnya adalah seluruh kebutuhan biologis kita. Dalam bentuk tingkah laku itu bisa dimulai dari makan, minum, tidur, hubungan seksual atau reproduksi dan lain-lain sejenisnya. Nah, bila dalam bentuk perasaan, ia bisa berupa rasa marah dan takut. Itu dasarnya, binatang itu demikian. Nah, namun, karena manusia diberi akal, maka sisi kebinatangan itu pun bisa berkembang hingga memunculkan keegoisan, kemudian juga kesombongan, ketamakan, kekikiran, kedengkian, dan sejenisnya. Yang oleh karenanya lah, manusia bisa menjadi lebih rendah daripada binatang, lebih keji, lebih buas, bahkan keberadaannya bisa menjadi kehancuran bagi alam dan makhluk-makhluk lain di sekitarnya. Naudzubillah ya. Contohnya banyak, tidak perlu dibahas ya. Nah, sedangkan sifat kemalaikatan, garis besarnya adalah ketaatan kepada Tuhan, takwa kepada Tuhan. Bila ini pada manusia, bisa dengan keimanan lebih-lebih kesadaran yang nyata akan keberadaan Tuhan, ketundukan dan keberserahan diri kepadanya. Di mana dengan berbagai atribut pada manusia, baik itu tubuh biologis maupun akal pikirannya, maka ia pun sifat kemalaikatan itu ya, bisa berkembang menjadi kejujuran, kesabaran, kebersyukuran, dan sejenisnya. Hingga puncaknya adalah ketulusan hati di dalam mengabdi kepada Tuhan. Di mana hal-hal semacam itu cenderung tidak ada pada para malaikat, karena mereka ya taat begitu saja, begitu ya, tunduk patuh begitu saja. Dan dalam kehidupan sosialnya, seorang manusia bersama dengan manusia maupun makhluk yang lain, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, dan lain-lainnya, sifat kemalaikatan itu pun bisa melahirkan kasih sayang atau welas asih yang didasarkan pada Tuhan untuk memelihara dan merawat mereka.
karena ia melihat bahwa semua itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Dan Tuhan pun menugaskan kita sebagai khalifah di muka bumi adalah untuk merawat semua ini. Nah, utamanya apa-apa yang secara khusus diamanahkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka karena hal-hal semacam inilah, sifat jiwa atau nafs manusia pun bisa melebihi para malaikat. Dan berbanding terbalik dengan yang sebelumnya tadi, keberadaan manusia dengan sifat jiwa atau nafs seperti ini akan membawa kesuburan, dalam tanda kutip ya, katakanlah demikian, bagi alam dan makhluk-makhluk di sekitarnya. Intinya suatu hal yang baik, seperti persatuan, kedamaian hidup, dan sejenisnya. Karena sifatnya akan senantiasa merawat, bukan mengeksploitasi dan menghancurkan untuk kepentingannya sendiri, bukan seperti yang sebelumnya tadi. Nah, sehingga manusia bisa memiliki dua potensi itu, bisa lebih rendah dari binatang dan bisa lebih tinggi dari para malaikat. Nah, kedua sumber sifat ini, yaitu tubuh biologis dan hati ruhani, masing-masing bisa menyediakan atau memberikan dorongan atau energi ya kepada manusia sesuai sifatnya masing-masing. Sehingga kita bisa lihat pada diagramnya kan ya, semakin jiwa atau nafs berkembang, maka energi dari hati ruhani atau sisi kemalaikatan kita semakin mendominasi. Dan energi dari sisi biologis atau sisi kebinatangan kita semakin berkurang. Nah, disinilah peran puasa. Sebagai praktek menahan diri dari berbagai dorongan biologis, baik makan, minum, maupun hubungan seksual, maka akan membuat kita minimal tidak membiarkan nafs amar memiliki kendali yang sempurna pada diri kita. Kalau di hari-hari biasa, umumnya ketika lapar kan langsung saja kita makan, ketika haus langsung minum, dan seterusnya dan sejenisnya ya. Bahkan tanpa kita memperhatikan dorongan nafs itu. Lebih-lebih mempertanyakannya, apakah perlu, apakah sehat, ya tidak ada. Sehingga bila demikian kita pun cenderung terkesan menjadi pelayan dari keinginan nafsu kita tadi. Maka dengan adanya praktek puasa, menahan diri dari semua keinginan biologis tadi, maka kita pun akan mulai memperhatikan dorongan-dorongan nafs yang ada tadi. Dan tidak membiarkan diri mengikuti begitu saja dorongan-dorongan yang ada. Sehingga di sini pun puasa membuat kita semakin bisa mewaspadai berbagai dorongan di dalam diri kita. Dan selanjutnya, kita pun akan bisa bernegosiasi dengannya, hingga kita pun bisa mendidik nafsu itu dengan baik. Maka bila ini dilakukan secara serius dengan disiplin yang baik ya, maka jiwa atau nafs manusia akan benar-benar bisa berkembang dengan baik, hingga ia pun lebih didominasi sifat kemalaikatan seperti tadi. Lebih-lebih yang memiliki pola hidup yang kurang baik ya, baik dalam bentuk makan, minum, berbicara, maupun bertindak, dan lain-lainnya. Maka puasa ini akan mengajarkan kita untuk tidak menjadi budak dari kebiasaan kita sehari-hari, utamanya yang bersifat buruk atau kurang baik tadi. Nah, kemudian daripada itu, sebagai suatu praktek ibadah yang cukup privasi ya, berbeda dengan sholat, infak, zakat, maupun haji, karena puasa ini keabsahannya cenderung hanya Tuhan dan kita sendiri, masing-masing yang benar-benar tahu. Karena bisa jadi orang lain tetap mengira kita berpuasa, sedangkan sesungguhnya kita dengan sengaja telah menelan sedikit air waktu berkumur atau gosok gigi. Atau malah makan sebutir telur rebus di siang hari. Nah, waktu kecil yang punya pengalaman pasti tahu ya. Maka praktek puasa ini pun cukup syarat dengan kejujuran dan ketulusan hati di dalam mengabdi kepada Tuhan. Dan itu suatu hal yang besar di sisinya ya. Sampai-sampai Tuhan sendiri pun menjadikan dirinya sebagai balasannya. Maka sesungguhnya dari praktek ini pun manusia insya Allah juga bisa mengenal Tuhannya bila dilakukan secara baik ya. Nah, selain itu penting untuk kita yang hidup di zaman yang bisa dibilang berkecukupan pangan ya, di mana umumnya kita sangat mudah mendapatkan makanan untuk kehidupan sehari-hari, maka rasa lapar di dalam puasa itu bisa menjadi bahan nyata, kita untuk berempati kepada mereka yang kekurangan makan atau sulit mencari makanan untuk kehidupan sehari-harinya. Karena bila manusia itu selalu merasakan kenikmatan dan kecukupan hidup, tanpa merasakan lapar, maka mereka pun akan kesulitan bahkan tidak akan mampu berempati dan memahami kesulitan dan rasa sakit orang lain tadi.
di mana hal itu bisa pula berpotensi menimbulkan keegoisan dan ketidakpedulian pada orang lain yang membutuhkan. Demikian. Nah, baik, selanjutnya. Di dalam psikologi sufi, terdapat beberapa tingkat praktek puasa yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah puasanya orang awam, di mana praktek puasa yang dijalankan seputar menahan makan, minum, dan hubungan seksual dari subuh hingga maghrib. Umumnya kita seperti ini, yang menjalankannya di bulan suci Ramadan, sederhana namun membutuhkan niat dan tekad yang cukup besar bagi sebagian orang, dan itu cukup bagus. Namun, ada yang lebih baik lagi. Di tingkat kedua, adalah puasa yang biasanya dijalankan oleh para sufi atau penempuh jalan sufi. Biasanya disebut salik atau darwis juga bisa. Di mana mereka tidak sekedar menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual di siang hari, melainkan juga menahan dan menjaga mata, telinga, mulut, dan anggota-anggota badan yang lain agar tidak melakukan dosa, hingga hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan atau makruh istilahnya ya. Sehingga niat dan tekad atau motivasi yang besar serta disiplin diri yang cukup tinggi diperlukan di sini. Dan biasanya di luar bulan suci Ramadan pun mereka juga mengamalkan berbagai puasa untuk kebutuhan perkembangan rohaninya, untuk mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Dan yang terakhir, yaitu tingkat ketiga, adalah puasanya orang-orang suci, bisa dikatakan demikian ya, di mana tidak hanya menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual, dan perbuatan dosa serta makruh, melainkan juga menahan diri untuk memperhatikan dunia, atau memperhatikan dan menikmati kenikmatan materi atau indrawi, dengan senantiasa berzikir kepada Tuhan. Nah, sehingga dalam segala aktivitas hidupnya, kesadaran yang ada tetap fokus kepada Tuhan. Nah, ini kesadaran rohani dalam dada ya, karena beliau-beliau ini kondisi hatinya sudah terhubung dengan Tuhan, sehingga tidak sama dengan umumnya manusia. Maka bisa dikatakan, bila ia lupa kepada Tuhan, tanpa sadar berpaling dan memperhatikan lebih-lebih menikmati kenikmatan indrawi, maka puasa tingkat ini pun bisa dikatakan batal pada waktu itu, dan turun ke tingkat sebelumnya, hingga ia harus mengingat atau kembali kepada Tuhan lagi. Sampai akhirnya ia pun akan senantiasa mengingat atau menyadari Tuhan di dalam setiap hembusan nafasnya, dan di setiap apa yang ia lihat serta apa yang ia perhatikan. Nah, maka sempurnalah kondisi jiwa atau nafs yang dimilikinya, bisa dikatakan demikian, hingga terjaga di dalam nafs mardiyah. Nah, subhanallah dah itu. Untuk kita mulainya bertahap saja ya, sesuai posisi atau kondisi kita masing-masing. Menggunakan puasa ini sebagai salah satu praktek di sisa hidup kita ini, untuk menumbuhkan dan menjaga kualitas jiwa atau nafs kita, hati ruhani kita. Namun tentunya bukan di seluruh hari ya, kalau puasa makan dan minum, ya di hari-hari yang dibolehkan. Untuk petunjuk terkait hal itu insya Allah sudah banyak ya yang tahu, sehingga ada puasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, dan juga puasa Daud, dan juga yang lainnya. Nah, namun untuk kita saat ini, sebenarnya juga perlu menjalankan puasa yang lain. Misalnya puasa TikTok ya, bagi yang suka TikTokan, lebih-lebih yang sudah kecanduan. Nah, kemudian juga Instagram, Facebook, dan berbagai aktivitas media sosial yang sebenarnya tidak dibutuhkan, lebih-lebih telah banyak merugikan ya, khususnya kalau di sini secara mental dalam perkembangan jiwa atau nafs kita ini. Istilahnya toksik ya. Jadi sifatnya sudah beracun bagi mental, jiwa, nafs, hati ruhani kita. Kalau kami pribadi alhamdulillah hampir tidak pernah sudah. Dulu pertama kali mencoba dan mengerti, mengalami sendiri, ada efek candunya, utamanya yang short ya, baik video atau informasi-informasi pendek. Maka kami pun sudah menghentikannya. Nah, karena kami menyadari efek buruknya itu, gitu. Dan hanya membuka kalau ada perlu saja untuk mencari informasi tertentu. Sehingga lebih banyak membaca artikel atau melihat video panjang, karena itu lebih sehat, khususnya yang bertema pendidikan. Begitu ya. Nah, baik, wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin demikian yang bisa kami bagikan saat ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Salam sehat, damai, dan sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.